Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sheryl dan Rofa. Hari ini kita akan belajar kimia mulai dari kelas 10 lagi ya. Untuk Sheryl sambil ngulang materi di kelas 10 ya. Ya, jadi di kelas 10 ini ada materi-materi dasar, ada hukum dasar kimia, terus sistem periode unsur, teori atom, kimia, gitu. Nah, hari ini Ibu akan bahas tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur, karena sistem periodik unsur ini salah satu yang harus diketahui dulu sebelum kita masuk ke materi-materi kimia yang lain. Nah, sistem periodik unsur itu apa sih? Jadi di kimia itu kan ada unsur, ada senyawa, ya ada molekul. Nah, unsur-unsur di kimia tuh, unsur-unsur kimia yang ada di dunia itu awalnya tuh tidak ditemukan sekaligus gitu, tapi satu-satu. Jadi sama apa penemu-penemu zaman dulu tuh ditemuinnya nggak langsung jadi sistem periodik yang kita kenal sekarang, tapi ditemuinnya unsur apa dulu kayak gitu. Nah, jadi unsur-unsur yang di dunia ini tuh yang ditemukan sama orang-orang yang Allah ciptakan kemudian diteliti gitu ya sama manusia, itu berawal dari perkembangan-perkembangan. Jadi dari mulai ilmuwan yang satu ke ilmuwan yang lain itu dikembangin gitu. Dari ilmuwan yang satu belum sempurna dikembangin lagi sama ilmuwan yang lain kayak gitu aja terus kayak gitu. Nah, ini di sini ada sejarah perkembangan SPU berdasarkan pengelompokan-pengelompokannya. Nah, di sini ada pengelompokan unsur, ya, jadi unsur-unsur gitu ya yang kita ketahui di kimia, unsur kimia itu berdasarkan sifat logam dan non logam. Jadi di dunia ini tuh unsur kimia ada unsur logam dan ada unsur non logam. Ada unsur yang lain lagi, tapi yang paling banyak eh, dipelajari di SMA ini unsur logam dan unsur non logam gitu. Nah, kalau unsur logam itu ya berarti dia bersifatnya logam gitu. Salah satu cirinya kalau unsur logam itu kerapatannya tinggi, terus dia padat, ya artinya dapat ditempa, bersifat konduktor. Seperti kita ketahui ya, logam itu kan sifatnya konduktor. Terus mengkilap, dia elektropositif, dan dia oksidanya bersifat basa. Jadi eh, ini untuk yang ini mungkin Sheryl Rova mungkin masih bingung ya. Maksudnya apa nih oksida bersifat basa? Ini akan dibahas di bab-bab selanjutnya ya. Untuk sementara ini adalah salah satu ciri-ciri kenapa bisa disebut unsur logam kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau unsur non logamnya itu dia kerapatannya rendah. Jadi antar molekul penyusun non logamnya itu dia nggak rapat gitu, tapi ya ada jaraknya gitu, berjarak gitu ya si molekul-molekulnya teh. Terus dia juga rapuh, bersifat isolator, artinya dia tidak menghantar ke panas, tidak mengkilap, dan elektronegatif, lalu oksidanya bersifat asam. Nah, kemudian kalau pengelompokan berdasarkan hukum, ini ada triad Dobereiner namanya. Jadi apa sih ini maksudnya hukumnya gitu? Hukum hukum apa? Perkembangan si SPU-nya gitu. Ada hukum apa aja di unsur-unsurnya. Nah, biasanya tuh ini diteliti dulu sifat-sifat apa yang muncul di unsur-unsur kimia itu. Nah, di sini ada kesamaan sifat. Jadi kalau sifatnya sama, berarti itu satu kelompok. Jadi kalau misalnya ada logam atau unsur yang sifat-sifatnya itu sama, nah itu berarti dikelompokkan ke dalam satu kelompok gitu. Terus terdiri atas 3 unsur masing-masing kelompoknya. Dinamain triad 3 unsur itu. Terus dalam satu triad itu massa atom yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Jadi kalau ada massa atom yang ada di tengah gitu ya, misalnya dalam satu kelompok terus ada di tengah-tengahnya teh massa atomnya teh itu sama, itu teh harga rata-rata massa atom untuk unsur yang pertama dan unsur yang ketiga kayak gitu. Terus kemudian ini ada contohnya nih, ini contohnya ya. Jadi misalnya ini ada satu kelompok nih, satu kelompok berdasarkan sifat.
Ada unsur Li, ada unsur Na, ada unsur K, unsur litium, unsur natrium, dan unsur kalium. Ini tuh masing-masing punya ininya ya, punya masanya masing-masing, masa atomnya masing-masing. Nah, nomor 1 sama nomor 3 itu adalah rata-rata dari nomor si Na ini. Nomor Na ini. Jadi Na ini dari sistem periodik ini nomor 3 gitu. Si Na ini tuh. Nah, si nomor 3 ini, si Na ini dia rata-rata untuk nomor 1 dan nomor 3. Lanjut ke, nah ini tadi kan pengelompokan berdasarkan sifat. Nah, sekarang pengelompokan unsur-unsur berdasarkan hukum oktaf. Hukum oktaf itu maksudnya nanti akan lagi itu di bab yang lain ya, tapi ini ada namanya hukum oktaf Newlands. Nah, jadi nanti misalnya dia satu kelompok karena ada kenaikan massa atom relatif MR ya, yang biasa kita ketahui dengan MR. Terus ada juga unsur ke-8 mirip dengan unsur pertama. Jadi oktav ini maksudnya 8 ya, kita ketahui oktet gitu ya, 8. Ada namanya hukum oktav Newlands, nanti dijelasin lah. Intinya mah ini aja ya. Nah ini kan karena bersifat hafalan, jadi tidak usah hafal sebetulnya, karena nanti pas dipelajari juga selalu muncul kayak gitu. Nah, contohnya ini di unsur-unsur yang sudah kita ketahui ya, mungkin sudah sering lihat banget ini. Haji, Lina, Kawin, Robi, CS, prestasi. Nah, tapi ini mah digabungin gitu. Digabungin semua unsur-unsur. Nggak di pergolongan atau di per periode, tapi langsung aja ditulis dulu semuanya. Nah, ternyata unsur H, F, dan Cl memiliki sifat yang mirip gitu. Makanya dikelompokkan dalam satu kelompok. Kayak gitu. Nah, pengelompokan unsur-unsur berdasarkan hukum Mendeleev atau hukum periodik. Jadi kalau misalnya unsur-unsurnya itu disusun ya, dijajarin gitu ya, berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifat-sifatnya dia bakal terulang. Jadi sifat-sifat yang lainnya itu bakal terulang secara periodik karena dijajarin gitu, berdasarkan kenaikan massa atom. Gitu. Nah, ini kalau dikelompokkannya berdasarkan sistem periodik modern, ini didasarkan pada sifat atom dan nomor atom. Tapi kan ada yang nomor-nomor yang di samping unsur gitu. Nah, ini tabel periodiknya ya yang kita kenal. Tabel periodik yang kita ketahui selama ini. Jadi ini kalau yang sudah disempurnakan ya, awalnya mah nggak kayak gini. Jadi ada beberapa unsur yang belum masuk ke sini. Jadi ini namanya golongan, ini golongan, baris golongan. Ini golongan yang dari atas bawah itu namanya golongan. Dari pinggir, yang pinggir pinggir ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah ini dia ya, jadi dari kalau sejajar ini dari atas ke bawah ini namanya golongan. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, kalau dari kanan ke kiri, ini namanya periode ya. Ini periode 1, H dan He, hidrogen dan helium. Golongan periode kedua, LIBE, BC, NO, F, gitu ya. Nah, ini namanya periode kalau ketiga. Kalau dari atas ke bawah ini namanya golongan. Ini untuk menghafalnya bisa pakai kalimat-kalimat ya. Mungkin Bapak bisa sambil menghafal nih. Kalau misalnya golongan 1 HLINA-KRBCSFR. Ini kita pakai kalimat Haji, Lina, Kawin, Robi, CS, frustasi. Kalau golongan 2A, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Golongan 3A, bahan aluminium galian Indonesia telaku. Golongan 4, Cecep si gendut senang football. Golongan kelima, Neneng putri asli Subang bisulan. Golongan keenam, Os Setepo. Golongan ketujuh, Frans celana barunya ih atel. Golongan 8, heboh negara Argentina karena senat runtuh. Itu bisa dicari juga kalimat sendiri ya kalau misalnya mau lebih gampang hafal gitu. Nah,
Nah, oke ya. Kita lanjut sedikit lagi. Oke, nah ini golongan dan periode. Nah, kalau golongan itu dari tadi ya, dari atas ke bawah itu dalam satu golongan dia punya elektron valensi yang sama. Elektron valensi itu adalah elektron terluar dari kulit terluar. Maksudnya apa? Nanti ibu jelaskan ya. Intinya dia punya elektron valensi yang sama. Mungkin sederhananya elektron valensi itu kayak itu apa sih, kayak selimut gitu. Punya selimut, nomor selimut yang sama tuh. Nah, sifat kimia dan sifat fisiknya hampir mirip. Nah, menurut peraturan Amerika, unsurnya dibagi dua golongan. Golongan A, unsur-unsur golongan utama, tadi yang 1A, 2A, dan sampai 8A. Nah, kalau golongan B itu yang ini. Nah, ini ya, yang di tengah-tengah ini. Kan ini 1, 2A, 3A, sampai 8A. Nah, kalau yang ini nih, yang segini, ini namanya golongan B atau golongan transisi, logam transisi. Gitu. Kemudian periode, kalau periode ini di dalam TPU, bukan taman pemakaman umum, tapi ini tadi ya, tabel periodik unsur yang barusan, itu disusunnya mendatar tadi ya, dari kanan ke kiri. Nah, unsur-unsur dalam satu periode itu punya jumlah kulit yang sama. Kalau tadi mah kan elektron valensi, berarti kan kayak elektron terluar ya, berarti kayak selimutnya lah gitu. Nah, kalau ini mah periode mah jumlah kulit kita sama, epidermis, terus di dalam setelah epidermis kita ada apa, nah, itu jumlah kulitnya sama gitu untuk periode. Nah, ini sifat-sifat unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Ini disusun berdasarkan dengan nomor atom. Jadi pasti kalau disusun itu berdasarkan dengan sifat-sifat yang sama dan nomor atomnya. Jadi misalnya dalam satu kelompok tuh pasti dia orang-orangnya sama sifatnya gitu di apa sih, kayak diskriminasi loh, pokoknya yang sifatnya sama, nggak dibeda-bedain. Nah, sifat periode unsur adalah sifat yang berubah secara teratur. Jadi kayak sifat-sifatnya ini nih, sifat-sifatnya jari-jari atomnya, dia pasti berubah secara teratur. Potensial ionisasinya, afinitas elektron, dan elektronegatifan, nah ini teh berubah secara teratur, kayak gitu. Kalau misalnya ini ya, maksud tadi apa, jari-jari atom apa, afinitas elektron apa, ini akan jelaskan di sini. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ya, atom penyusun sebuah unsur gitu ya, penyusun unsur-unsur, jarak inti atom ke kulit terluar. Nah, terus juga jari-jari atom itu apa dipengaruhi oleh penambahan jumlah kulit. Terus dalam golongan semakin ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar karena kulit atomnya nambah gitu. Jadi jari-jarinya makin gede, jaraknya makin gede karena kulitnya teh makin nambah gitu. Nah, dalam satu periode ini makin ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Soalnya jumlah elektron kulit terluarnya bertambah. Tapi dia tarik menarik gitu, tarik menarik antara proton yang kutub positif dan elektron kutub negatifnya teh makin gede, tarik menariknya teh makin tarik-tarikan gitu, makin kuat tarik menariknya. Jadinya jari-jarinya makin kecil karena pas tarik-tarikan kan ada yang sampai tangan itu merenggang gitu kalau manusia mah kayak gitu. Terus ini apa? Tadi sifat-sifat kan, tadi jari-jari atom, sekarang potensial ionisasi. Jadi potensial ionisasi itu apa? Potensial ionisasi itu energi seminimal-minimalnya yang dibutuhkan sama satu atom. Buat apa? Buat melepasin elektron yang terikat paling luar. Jadi elektron yang paling luar dilepasin butuh energi ya. Nah, seminimal-minimalnya itu energinya yang dibutuhin. Terus makin ke bawah, potensial ionisasinya makin kecil. Begitu. Nah, ini juga semakin ke kanan, potensial ionisasinya makin besar. Ini mah lebih ke teori-teori ya. Nah, makin ke kanan, jumlah elektron pada kulit terluarnya semakin banyak. Jadi, kutub negatifnya semakin banyak, semakin ke kanan. Kalau jumlah proton makin bertambah ke inti gitu. Jadi, kutub positif makin nambah kalau semakin ke intinya. Jadi,
itu ada gaya tarik menariknya antara proton sama elektron. Makin gede daya tarik menariknya. Yang di kulit terluar pengen nambah elektron, yang apa? Yang ke dalam pengen nambah proton yang banyak gitu. Jadi makin tarik menarik gitu. Makanya si jari-jarinya makin gede kalau ke kanan, sehingga energi yang dibutuhkannya tadi potensial ionisasinya semakin besar. Kemudian elektron terluar semakin kuat tarik ke inti. Jadi elektronnya sulit dilepaskan. Jadi walaupun jumlah elektron kulit terluarnya makin banyak, tapi dia juga makin, kan karena tarik menariknya makin besar, jadinya makin kuat juga dia buat narik ke inti gitu si elektron yang terluarnya teh gitu. Jadi makin kecil jari-jari atomnya, potensial ionisasinya juga makin bertambah gitu. Karena energinya berarti bertambah gitu. Nah, ini dia. Ini adalah afinitas elektron. Tadi kan disebutkan ya sifat-sifatnya, salah satunya afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa? Afinitas elektron itu adalah dia punya energi nih, si atom tuh dia punya energi. Nah, energi ini yang dilepaskan atau diserap, mau yang dilepaskan atau yang diserap itu pas elektron ditambahkan ke atom atau ion yang mengalami fase gas terionisasi. Jadi apa sih ketika elektron itu dia harus ditambahin atom atau ion ya, baik atom atau ion, tapi si atom atau ionnya itu pas lagi ngalamin fase terionisasi, dapat ion gitu. Terionisasi itu jadi kutub positif dan kutub negatif kan ya. Nah, dia tuh harus butuh energi gitu, afinitas elektron namanya. Nah, si afinitas elektron ini semakin ke bawah, makin kecil, semakin ke kanan, semakin gede. Jadi benar-benar hafalan ya. Kemudian ke elektronegatifan. Elektronegatifan itu adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya. Jadi elektron itu kan kayak punya geng ya, punya ikatan gitu. Nah, dia punya ukuran sendiri gitu buat narik si temennya di dalam satu gengnya gitu. Nah, ini namanya elektronegatifan gitu. Terus unsur-unsur yang punya elektronegatifan yang tinggi, daya mampu apa buat nariknya yang tinggi itu, dia juga punya kemampuan yang besar untuk menarik elektron dalam bentuk ikatannya. Jadi dia punya energi yang gede juga buat narik temennya di dalam satu ikatan itu. Nah, semakin ke bawah dari satu golongan, itu elektron negatifnya makin turun, makin kecil. Semakin ke kanan dalam satu sistem periode unsur, berarti periode kan, periode ya. Kalau semakin ke kanan, itu berarti makin meningkat. Jadi makin kecil jari-jari atom, ke elektronegatifannya makin besar. Karena jari-jari atom kan berarti kalau makin kecil berarti kan makin dekat ya, makin deketan. Nah, si elektronegatifannya, daya tariknya itu makin besar. Karena dia harus menarik teman-teman yang dalam ikatannya. Gitu. Itu dia elektronegatifan yang merupakan sifat terakhir di sifat-sifat unsur gitu. Jadi sistem produk unsur ini penting dibahas karena ini adalah awal pembahasan dari nanti pas mau ngebahas unsur-unsur yang lain dalam kimia gitu. Nah, unsur-unsur ini paling sering tuh bukan paling sering ya, nanti bakal nyambung-nyambung lagi gitu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya tuh nanti kita akan membahas tentang kandungan, ini ada artikel bagus nih. Ini ada kandungan yang ada di dalam skincare ya, atau kosmetik yang beredar. Nah, ini ada unsur-unsur, ada senyawa-senyawa yang ada di kosmetik gitu. Ada yang bagus untuk dikonsumsi, yang memang layak gitu ya, standar BPOM, standar kesehatan, tapi ada juga yang tidak sehat gitu. Makanya nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya ya. Oke, sampai situ dulu. Nanti akan kita bahas saat pertemuan Zoom ya. Ya, baik kalau gitu terima kasih Sheryl dan Pak. Sampai ketemu di lain hari.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.